Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Natasha Indriani Broginting. Saya ruangan Santa Clara semester 2. Saya bersekolah di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Dan di sini saya akan menjelaskan sejarah gereja di Indonesia. Era Portugis pada awal abad ke-16, semangat petualangan menjelajah samudra dan mencari sumber rempah-rempah di kalangan bangsa Portugis yang beragama Katolik membawa mereka hingga ke Malaka. Kontak agama Katolik dengan bumi Nusantara merembet dari pangkalan Portugis di Malaka ke pulau-pulau lain melalui pelabuhan-pelabuhan utama yang disinggahi kapal dagang Portugis, misalnya Banda pada tahun 1511, Ternate, Sunda Kelapa, Panarukan, dan di Indonesia. Orang pertama yang menjadi Katolik adalah orang Maluku. Kolano atau kepala kampung Mamulya di Halmahera, Maluku Utara, yang dibaptis orang awam pedagang Portugis. Gonzalo Veloso bersama dengan besar warga kampungnya pada tahun 1534 setelah menerima pemberitaan Injil. Peristiwa itu menjadi titik tolak peringatan 450 tahun sejarah gereja di Indonesia. Peristiwa itu menjadi titik tolak di Indonesia pada 1984. Ketika itu, cara pelaut Portugis baru saja menemukan kepulauan rempah-rempah dan bersamaan dengan para pedagang dan serdadu-serdadu. Para imam Katolik juga datang untuk menyebarkan Injil. Pastor Simon Vaz OFM membaptis lebih dari 5.000 orang sekitar tahun 1534 di Halmahera. Salah seorang misionaris besar yang berkunjung di Indonesia adalah Santo Franciscus Xaverius, salah seorang pendiri Serikat Yesus atau SC yang antara tahun 1564 sampai 1547 meneguhkan iman umat Katolik di Pulau Ambon, Saperua, dan Ternate. Ia juga membaptis beberapa ribu penduduk setempat. Pada era VOC, kedatangan dan kekuatan militer Verenigd Oostindische Compagnie atau VOC di Indonesia tahun 1619 sampai 1799 akhirnya merebut monopoli perdagangan rempah-rempah dari bangsa Portugis dan praktis menegakkan hegemoni politik di Indonesia. Gereja Katolik dilarang secara mutlak untuk melakukan kegiatan misi dan hanya bertahan di beberapa wilayah yang tidak termasuk dalam lingkup pengaruh VOC, yaitu Flores dan Timor. Para penguasa VOC beragama Protestan, maka mereka mengusir imam-imam Katolik yang berkebangsaan Portugis, mengganti mereka dengan pendeta-pendeta Protestan dari Belanda. Banyak umat Katolik yang kemudian diprotestankan saat itu, seperti yang terjadi dengan komunitas-komunitas Katolik di Amboina. Imam-imam Katolik diancam hukuman mati kalau ketahuan berkarya di wilayah kekuasaan VOC. Pada 1624, Pastor Egidius di Abreu SC dibunuh di Kastel Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Petrus Jonkheim karena mengajar agama dan merayakan misa kudus di penjara. Pastor Ade Rhodes, seorang Yesuit Prancis, pencipta huruf abjad
Vietnam. Dijatuhi hukuman berupa menyaksikan pembakaran salibnya dan alat-alat ibadah Katolik lainnya di bawah tiang gantungan. Tempat 2 orang pencuri saja digantung. Lalu Pastor Ade Rhodes diusir pada tahun 1646. Johannes Caspar-Cratz, seorang Austria, terpaksa meninggalkan Batavia karena usahanya dipersulit oleh pejabat-pejabat VOC. Akibat bantuan yang diberikan kepada beberapa imam Katolik yang singgah di pelabuhan Batavia, ia pindah ke Makau, masuk Serikat Yesus dan meninggal sebagai seorang martir di Vietnam pada tahun 1737. Pada akhir abad ke-18, Eropa Barat diliputi perang dahsyat antara Prancis dan Britania Raya. Bersama sekutunya masing-masing, simpati orang Belanda terbagi. Ada yang memihak Prancis dan sebagian lagi memihak Britania. Sampai negeri Belanda kehilangan kedaulatannya. Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Lodewijk atau Louis Napoleon, seorang Katolik, menjadi Raja Belanda pada tahun 1799. VOC bangkrut dan dinyatakan bubar. Utang-utang dan hak-hak VOC diambil alih oleh Kerajaan Belanda. Pada era Hindia Belanda, perubahan politik di Belanda, khususnya kenaikan tahta Raja Louis, seorang Katolik, kerabat Napoleon Bonaparte, membawa pengaruh yang cukup positif. Semangat revolusi Prancis, Liberté, Égalité, Fraternité atau kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, merembes ke kalangan pemerintahan Belanda. Kebebasan umat beragama mulai diakui pemerintah. Hal itu terbawa ke bumi Nusantara yang kemudian disebut Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Mei 1807, Paus Pius yang ke-7, pimpinan Gereja Katolik Roma, mendapat persetujuan Raja Louis Napoleon untuk mengaktifkan kembali karya misi di Hindia Belanda dan mendirikan prefektur apostolik. Hindia Belanda di Batavia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1808 sampai 1810, dan pada tanggal 4 April 1808 ada 2 orang imam dari negeri Belanda tiba di Jakarta, yaitu Pastor Jacobus Nelissen, Prater dan Pastor Lambertus Prisen. Prater yang diangkat menjadi prefek apostolik pertama adalah Pastor J. Nelissen. Setelah Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1811 sampai 1811, walaupun kebebasan beragama kemudian diberikan dan diberlakukan, namun agama Katolik saat itu agak dipersukar. Hal itu karena pergantian kekuasaan di Belanda setelah kalah Napoleon pada tahun 1815. Kemudian yang mengangkat Willem menjadi Raja Belanda. Selain itu, misi di Hindia Belanda kekurangan tenaga. Imam saat itu hanya ada 5 orang untuk memelihara umat sebanyak 9.000 orang yang hidup berjauhan satu sama lainnya. Dengan kerja keras, prefektur apostolik Batavia dinaikkan statusnya menjadi vikariat apostolik pada 20 September 1842. Situasi berangsur-angsur membaik setelah perundingan berangsur-angsur dengan pihak pemerintah pada tahun 1847. Dan pada tahun 1889, ada 50 orang imam di Indonesia sejak misi di Hindia Belanda diserahkan kepada Serikat Yesus. Di daerah Yogyakarta, di misi Katolik dilarang sampai tahun 1891. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu persekolahan Van Lith dan pembagian kerja orde-orde misionaris. Misi Katolik di daerah ini diawali oleh Pastor F. Van Lith yang datang ke Muntilan pada tahun
Pada awalnya, usahanya tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Akan tetapi, pada tahun 1904, tiba-tiba 4 orang kepala desa dari daerah Kalibawang datang ke rumah Romo dan mereka meminta untuk diberi pelajaran agama. Sehingga pada tanggal 15 Desember 1904, rombongan pertama orang Jawa berjumlah 178 orang dibaptis di sebuah mata air Semagung yang terletak di antara 2 batang pohon sono. Tempat bersejarah ini sekarang menjadi tempat ziarah Sendang Sono. Romo Vanit juga mendirikan sekolah guru di Muntilan, yaitu Normal School pada tahun 1900 dan Quick School atau Sekolah Pendidikan Guru pada tahun 1904. Pada tahun 1918, sekolah-sekolah Katolik dikumpulkan dalam satu yayasan, yaitu Yayasan Canisius. Para imam dan uskup pertama di Indonesia adalah bekas siswa Muntilan. Pada permulaan abad ke-20, gereja Katolik berkembang pesat, berawal babak baru dengan pembagian kerja di antara ordo-ordo misionaris. Dan setiap ordo itu mendatangkan tenaga misionarisnya. Dan kita lanjut yang berikutnya. Di era perjuangan kemerdekaan, para pemimpin kawasan misi, yaitu para wali gereja, yang telah berbagi tugas berhubungan dengan baik satu sama lain, dan diketuai oleh Vikaris Apostolik Batavia Jakarta. Mereka berkumpul dan mengadakan sidang wali gereja. Yang pertama pada 1924 di Jakarta. Mereka membagi-bagi tenaga guru 10 orang ke Kalimantan, ke Maluku, ke Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera. Seminari di Jawa akan menerima siswa dari mana saja, tetapi disepakati untuk mendirikan satu seminari baru di Flores. Disepakati untuk menyusun katekismus Hindia Belanda guna pengajaran agama di sekolah-sekolah. Sidang wali gereja kedua juga diadakan di Jakarta pada tahun 1925. Disetujui pendirian berbagai surat kabar berbahasa Melayu dan daerah. Dan sidang ketiga dilaksanakan di Muntilan, Jawa Tengah. Disetujui untuk mendirikan kantor pusat misi di Jakarta dan dibahas rencana undang-undang perkawinan sipil untuk umat Kristen. Dan kita lanjut, era demokrasi terpimpin. Setelah mundurnya kekuatan Belanda dan Indonesia pada 1949, umat Katolik yang berpartisipasi sejak awal dalam mengawali kemerdekaan Indonesia